Membuat konten dengan menghina orang lain disebut oleh Eko Kuntadi sebagai bercandaan. Kami tentu minta maaf apabila guyonan bercandaan kami itu dianggap tidak berkenan oleh beliau. Ya, kami mohon maaf tentunya, sudah dari awal kami mohon maaf. Namun demikian apabila kemudian Pak Roy Suryo yang terhormat tetap ingin melanjutkan proses hukum ini seperti apa yang sedang dialami terhadap kasus-kasus lain beliau, ya monggo, ya kita ikut saja lah sebagai rakyat kecil, bagaimana ikut saja lah sebagai rakyat yang memang harus taat kepada hukum. Ya bercanda, isinya ya bercanda, karena memang tidak ada dalam konten Prakontrol itu tidak berpretensi untuk ngajarin orang, untuk menyampaikan informasi yang valid gitu loh. Kontennya ya bercanda. Karena kontennya bercanda ditanggapi dengan caper, ya jadinya kayak gitu. Iya, konsepnya bercanda kayak kita ngobrol di warung kopi aja. Dan memang obrolannya kelas warung kopi, bukan kelas intelektual gitu loh. Kalau kemudian ada orang yang tersinggung, ya ini obrolan warung kopi kok, obrolan santai gitu. Memang kontennya sebetulnya membicarakan masalah Indonesia dengan cara yang ringan, dengan cara bercanda, membicarakan masalah-masalah yang ramai diskusi dengan cara kita nggak harus misuh-misuh gitu loh, semuanya bisa dibuat gembira. Publik semacam dipertontonkan obrolan sampah, maka marwah bangsa ini tentang adab dan akhlak, tepos liro dan saling hormati akan ambruk. RS ini adalah rada soak. Paling gampang kan ya? Paling gampang. Pokoknya kita ngomong rada soak aja. Jangan Roy Suryo loh. Nggak boleh, itu nanti pokoknya kita jangan sebutkan nama Roy Suryo supaya kita nggak kena undang-undang ITE. Oh, dia diserempet. Lagi jalan kaki bawa kambing diserempet. Kok bawa kambing? Gimana? Berarti bandot bawa kambing dong. Oh, pantes kalau ada foto-foto. Misalnya ada foto nih, foto siapa yang sure gitu kan. Nanyanya ke dia tuh. Oh iya, dia memang khusus di bidang pornologi. Gua. Loh, kita ngomongin kayak gini, ini bakal dilaporin nggak kira-kira? Bingung dia mau ngelaporin, kan kita ngomongin RS. Oh iya, bukan Roy Suryo ya? Bukan. Iya, okay. Raine Semplak. RS itu singkatannya itu. Maka orang-orang seperti itu harus dipolisikan. Masyarakat Indonesia perlu mendukung Ustadz Adi Hidayat dan juga Roy Suryo terkait banyaknya cara-cara yang tidak terpuji demi follower atau subscriber, bahkan untuk meraih jabatan yang dipertontonkan oleh buzzer RP. Hal itu tidak hanya dilakukan secara natural, bahkan dengan melakukan settingan. Inilah yang perlu diperhatikan dengan pengaturan konten oleh KPI. Namun karena sudah keterlaluan, pemutarbalikan fakta, penyebaran hoaks, bahkan fitnah dan pencemaran nama baik, maka masyarakat harus mendukung orang-orang yang melaporkan buzzer RP. Melaporkan saudara Eko Kuntadi dan Mas Jopre ini ke Polda Metro Jaya, dan jadi dia telah melakukan unggahan menyesatkan, unggahan tidak mendidik di dalam kontennya selama 18 menit 8 detik, dan itu sangat-sangat isinya fitnah, pencemaran nama baik, dan pemutarbalikan fakta. Sampai detik ini, Roy Suryo masih melaporkan dua orang tersebut ke Polda Metro Jaya karena mereka merasa dilindungi oleh para penguasa, sehingga belum berbicara baik-baik dengan orang yang telah dicemarkan nama baiknya. Bahkan mereka enggan untuk ketemu langsung. Mereka hanya berbicara sendiri-sendiri di media yang mereka miliki. Bahkan mereka juga menyebarkan gimmick. Maka Roy Suryo menantang Eko Kuntadi untuk menyebar gimmick nanti di depan penyidik. Roy Suryo mengatakan daripada membabi buta serang Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Haikal Hasan, Ustadz Abdus Somad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Ibas, Hajah Neno Warisman, Habib Rizik, Gubernur Anies, Ustadz Hidayat Nur Wahid, Najwa Shihab, Rocky Gerung, Novel, mending mempersiapkan candaan buat penyidik-penyidik saja. Memang
sudah keterlaluan apa yang dilakukan oleh Eko Kuntadi. Sayangnya, hukum masih melindunginya. Jika hukum tidak mampu menyentuh buzzer RP, maka pengadilan jalanan mungkin akan menjadi opsi terakhir untuk Eko Kuntadi dan kawan-kawannya. Mereka terlalu sombong menjadi bagian dari kedunguan penguasa. Mereka dengan santai menyebut orang-orang yang anti pemerintah dengan kadrun, padahal itu adalah bentuk dari rasisme, termasuk dalam praktek politik identitas. Memang saat telunjuk mereka menunjuk orang lain, 3 jari lainnya menunjuk diri sendiri. Demokrasi yang kebablasan memang buruk, tapi dalam mengaturnya juga tidak boleh kebablasan menjadi otoriter. Eko Kuntadi menuai apa yang telah ditanamnya. Sebelumnya bermasalah dengan Ustadz Adi Hidayat karena menfitnah terkait donasi bantuan Palestina. Kini Eko Kuntadi akan dilaporkan oleh mantan Menpora Roy Suryo karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya. Pernah dia berkunjung ke Malang. Oh, pada saat jadi Kemenpora. oh jadi menteri. Dia tuh menteri loh. Biar jelek-jelek, dia menteri loh. Menteri Pemuda dan Olahraga. Dia biar hancur menteri dulu. Di sebuah pemerintahan yang aneh lah, dia jadi menteri. Pelaporan terkait tayangan di akun YouTube 2045 TV, di mana menampilkan Eko Kuntadi dan Mas Jopre di sana yang dianggap telah mencemarkan nama baik, melakukan ujaran kebencian, menyebarkan hoaks dan fitnah atas nama Roy Suryo. Menurut Roy Suryo, selain terlapor Luki Alamsyah yang sedang diproses polisi, ternyata ada pihak lain yang disebutnya buzzer RP yang mencari keuntungan finansial atas laporan polisi yang dilakukannya dalam peristiwa serempetan mobil dengan Luki Alamsyah. Namun, katanya pencarian keuntungan itu dilakukan dengan cara yang diduga kuat telah melanggar hukum. Ternyata selain si LA yang sedang diproses, ada pihak-pihak yang mau mencari keuntungan finansial melalui akun YouTube-nya dengan cara membuat ujaran kebencian, hoax, fitnah, dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, hukum akan kembali ditegakkan. Insya Allah, Gusti Allah tidak sare.